se kokondao yarambe sorendoreri uflenso banilema baki pase. Asik. Barengan. Samaan. Ternyata seru juga ya Marsha ya buat menyanyikan lagu-lagu tradisional gitu ya. Tapi kayaknya kali ini kita nggak bakal nyanyi lebih lama. Kayaknya kita enaknya lebih ngobrol-ngobrol tentang budaya. Aduh, pas banget. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, kayaknya kita salam dulu nih sama penonton yang ada di rumah. Ayo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat siang juga bisa. Oh iya, selamat malam juga bisa. Kapanpun kalian menonton, terima kasih sudah menonton. BTW, selamat datang gitu ya di acara kita, di acara Cutie Talk. Bareng kita yang cutie, yang tentunya akan menyajikan topik yang menarik di ruangan yang cantik dengan obrolan yang asik, anti-antik, namun tetap informatif. So, jangan di-skip. Asik. Cakep banget ya opening. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita mulai ke obrolan kita, kayaknya kita berkenalan dulu ya, biar pada kenal gitu ya. Perkenalkan aku dulu deh mungkin ya. Boleh. Kenalin teman-teman semuanya, nama aku Selvi Nur Ayu Trilestari. Aku tadinya dari Ciamis. Sekarang aku kelas 12 di SMA IT Akmala Sabila di Cirebon. Kali ini aku nggak sendirian, aku ditemenin sama temen aku. Siapa nih? Kenalan dong. Halo guys, jadi nama aku Marsha Nurmala Fitriani. Aku berasal dari Karawang nih. Wow. Iya, aku sekarang kelas 12 di SMA IT Akmala Sabila Cirebon juga. Gak kerasa ya Mbak ya? Aduh, gak kerasa banget. 3 tahun sudah. Kita sama-sama di Cirebon gitu ya, dari yang tadinya jauh-jauh sendiri. Jauh banget. Awal-awal kita sempet banget guys ngerasa, oh my god, kita beda bahasa ternyata. Terkejut guys. Selvi yang tadinya Sunda banget ketemu sama Marsha yang sebenarnya Sunda sih. Cuman ya di rumah aku lebih banyak pakai bahasa Indonesia sih. Dan ternyata kita dipertemukan di Cirebon yang bahasanya juga bukan Sunda. Enggak gitu ya. Bukan Jawa juga. Jawanya berbeda gitu kan. Betul, ada bahasa Cirebon tersendiri ya Marsha ya. Tapi ternyata hal-hal seperti ini justru yang menjadikan kita makin erat, makin kuat gitu ya pertemanannya. Gitu, dan makin banyak taunya juga tentunya. Ngobrol-ngobrol tentang budaya nih Marsha ya. Apa nih? Sejauh ini semenjak di Cirebon, kira-kira pendapat kamu tentang kebudayaan di Cirebon tuh gimana nih Marsha? Aduh, sepenglihatan aku nih ya, kalau di Cirebon ini tuh masih kental, Bi. Oh, masih erat gitu. Ya, masih erat banget. Jadi kebudayaannya tuh masih dapat banget lah. Lestarikan gitu ya, tetap. Banyak banget budaya yang masih dipakai gitu di sini. Contohnya nadranan. Oh, kayak pesta laut gitu loh. Habis itu ya, terus ada tari-tarian. Tari apa tuh? Sintren ya? Sintren. Aku tahu. Tari topeng juga ada. Benar. Terus juga ada apa, muludan? Oh iya, muludan juga benar. Tapi di sisi lain kayaknya kamu masih ingat. Aku harap kamu masih ingat. Apa nih? Waktu itu kita sempat kunjungan ke pembuat tembikar gitu di Cirebon. Oh iya. Kaget. Kamu sempet nanya deh apa tuh? Iya, aku tuh sempet nanya ke ibu-ibu yang bikin tembikarnya gitu. Kok kenapa gitu di sini tuh nggak ada yang kayak segenerasi sama kita? Kayak yang masih muda-mudanya tuh jarang banget guys ditemuin di situ. Cuma ada yang udah ibu, yang udah berumur lah, udah sepuh gitu. Dan aku sempet nanya, kenapa nih Bu kok jarang banget yang kayak pemuda gitu loh buat di sini? Terus ibunya jawabnya gimana? Ternyata kata ibunya mungkin sempet nanya ya. Terus ngomong katanya gini, para pemudanya tuh mager. Pada males karena prosesnya lama katanya. Buang-buang waktu mungkin ya, dianggapnya kayak gitu ya. Tapi sebenarnya sayang sekali ya Mak. Iya sih. Justru sebuah budaya atau hal-hal yang berbau tradisional itu perlu untuk generasi gitu ya bahasanya. Turun-temurun biar nggak punah. Iya gitu biar nggak punah, biar nanti anak cucu kita juga masih pada ngerti, pada tahu. Berkaitan dengan budaya yang ada di Cirebon yang masih erat gitu ya. Tapi aku baca-baca di internet ada kasus lain nih. Apa nih? Bahwasanya di internet tuh bilang gini, Malaysia mengajukan ke UNESCO bahwasanya ada beberapa kebudayaan Indonesia yang mau ditarik ke Malaysia. Salah satunya adalah Reog Ponorogo.
Ya ampun, Reok Ponorogo mau diambil. Tapi bukan itu doang Marsha. Aduh, ada lagi. Yaitu makanan yang sangat enak gitu ya, rendang Marsha. Oh, rendang juga mau diambil. Aduh, udah jelas-jelas rendang tuh ikonik banget nggak sih? Ikonik banget di Indonesia. Kayak bumbu-bumbunya, rempah-rempahnya itu tuh Indonesia-able. Ini sih menurut aku Mar, ini pentingnya kenapa budaya itu harus tetap kita lestarikan, harus tetap kita jaga, terutama bagi kaum milenial atau kaum pemuda. Aduh, emang kenapa sih? Tapi ada yang disayangkan. Permasalahan remaja kali ini teman-teman semuanya, jika kita tahu gitu ya, kebudayaan-kebudayaan di Indonesia tuh mulai kurang digandrungi karena mungkin menganggap kebudayaan di kita tuh kurang menarik gitu ya, ataupun mungkin membosankan dan dianggap kuno. Oh iya bisa sih, tapi ngomong-ngomong nih, kan tadi kamu bilang bahas penting banget buat kita iniin budaya gitu. Oh iya. Apa sih pentingnya? Emang kenapa sepenting itu sih? Buat ngesain budaya? Iya. Karena menurut aku ya Mar, aku menganalogikan budaya itu sebagai makhluk hidup. Ibaratnya makhluk hidup aja pun perlu untuk kita kasih makan, perlu untuk kita kasih nutrisi, biar makhluk hidup itu tetap tumbuh. Iya benar. Dan gak hilang, hidup gak punah gitu ya. Begitupun juga dengan kebudayaan gitu, harus kita jaga dan kita lestarikan. Bisa. Kalau kitanya acuh, takutnya itu nanti makhluk hidupnya mati dan kebudayaan pun takutnya juga mati gitu. Iya bener banget. Menurutku kondisi ini sangat disayangkan sih. Soalnya kenapa? Remaja tuh punya power besar loh buat melestarikan budaya kita. BTW kenapa ya remaja itu punya power besar? Menurut kamu ada apa sih dengan remaja sampai bisa banget buat ningkatin budaya di Indonesia? Aduh, kalau kita lihat aja nih ya dari kata remaja, ya kayak kita sih, seumuran kita gitu, masih pelajar ya. Jadi kepikirannya tuh cuma tentang pelajaran, tentang pertemanan, mungkin belum banyak untuk gitu di situ gitu. Kalau misalnya orang tua kita, contohnya pasti mikirinnya udah ke kerjaan, udah ke rumah tangga, udah ke anak-anak, mungkinnya banyak banget gitu cabangnya. Jadi betul. Dari yang tadi barusan aja tuh kita bisa simpulin nggak sih kalau remaja tuh masih punya banyak banget waktu luang buat dirinya, buat bisa eksplor diri gitu, eksplor budaya juga betul. Aku ada fakta juga tentang kaum milenial. Apa nih? Jadi gini, aku pernah baca di Alfara Research Center, di situ tuh mengatakan bahwasannya 90,4% remaja atau kaum milenial itu menggandrungi sosial media. Waduh, apalagi kan sekarang remaja-remaja ini kan rasa inovasinya tuh tinggi banget nggak sih? Kreativitasnya juga masih tinggi-tingginya. Dan kalau kita kaitin sama data yang tadi kamu temuin gitu, kayaknya nyambung banget gitu. Remaja tuh bisa banget memanfaatkan kreativitasnya gitu di sosial media gitu, memanfaatkan peluangnya buat jadi viral gitu. Misalnya bikin konten digital, contohnya kreasi digital. Betul banget sih. Menurut aku juga dalam mengembangkan budaya penting banget bagi kita buat melihat ke generasinya. Generasinya tuh sedang seneng apa sih? Sedang menggandrungi apa sih? Lagi apa sih yang lagi mereka senengi gitu, mereka cari gitu ya. Menurut aku dengan konten-konten digital ini, aku rasa penerimaan budaya kepada kaum remaja ataupun kaum milenial lebih mudah untuk diterima. Iya benar. Gitu ya. Karena nih yang ngikutin kita ya dulu sih. Apalagi sekarang tuh bukan hal yang sulit banget guys buat viral tuh. Betul. Bener ya sih, cuma nih contohnya, aku kasih contoh satu. Lato-lato. Bayangin aja coba videoin orang main lato-lato, terus viral dan jadi satu Indonesia tahu, bahkan mungkin kemanca dunia sih. Pada tahu. Iya pada tahu tentang Tapi aku bangga juga sih tentang tren itu. Kenapa nih? Salah satunya karena lato-lato adalah permainan tradisional zaman dahulu. Iya benar. Nenek aku, kakek aku kayaknya pro player banget dulu gitu ya. Bapak aku juga masih tahu soalnya gitu kan. Nah jadinya tuh dengan adanya lato-lato jadi viral, se-Indonesia itu pada main lato-lato. Kamu pergi kemanapun ada bunyi apa Marsha? Teket. Pasti di mana-mana ada gitu teket. Kayak ya ampun aku mau menghilang aja gitu. Lindungi aku dari lato-lato. Coba bayangin deh kalau misalnya yang viral tuh nggak cuma lato-lato, atau mungkin dia bikin videonya kreasi tentang budaya kita. Pastinya tuh nanti budaya tuh lebih diketahui sama bener. Yang gak cuma di Indonesia doang, di luar negeri juga bisa. Betul banget. Jadi ayo perbanyak gitu ya. Banyak lah gitu. Masya, ngomong-ngomong tentang kreasi digital yang berbentuk budaya gini ya, ada nggak sih konten kreator atau video-video gitu yang kamu sukai tapi mengangkat tema akan budaya? Ada nggak kira-kira kamu?
Ada sih, ya aku baru kepikiran sekarang. Jadi aku suka scroll TikTok kan sekarang tuh. Dan di TikTok itu aku nemuin salah satu konten kreator yang tentang make up. Karena kebetulan aku kan suka banget make up kan kalau di rumah gitu. Bentar. Make up budaya. Duh, Apa kaitannya Marsha? nih dari make up itu, dia tuh bikin videonya tuh tentang make up tapi disangkutin sama budaya gitu. Caranya? Jadi Ditransisi gitu. Pakai transisi dengan tema daerah. Jadi dia pakai lagu tentang daerah, misalnya kayak tadi lagu Apuse yang kita nyanyiin. Oh, ada juga. Ada. Terus Apuse gitu dia videoin, tapi dia make upnya tentang adat istiadat di Apuse di Papuanya itu sendiri. Ada atribut-atribut Papuanya kali ya. Ada. Dan nggak cuma satu, nggak cuma tentang Bisa Papua. dari berbagai daerah. Iya, tentu gitu. Dibikinnya dalam satu video tapi banyak banget daerahnya kayak tercakup semua ke situ loh. Oh, jadi mereka mengenalkan budaya lewat make up. Iya, bener. Ada gambar-gambar yang menggambarkan di daerah itu. Iya, kan itu buat aku nih ya. Dan mereka juga pakai ya skill mereka masing-masing gitu loh. Karena mereka berskillnya di make up, jadi makanya mereka pada mengembangkannya di situ gitu. Kalau kamu sendiri nih ada nggak nih yang disuka? Aku ada. Tapi kayaknya aku platformnya di YouTube. Kayaknya kamu juga tahu dan mungkin teman-teman di rumah juga tahu ya, apalagi para YouTube lovers gitu ya. Aku ada YouTuber yaitu namanya Kakak Alfiref. Oh, iya, aku tahu sih sempet booming gak sih? Nah, di Alfiref itu konten-kontennya itu adalah video-video yang memperkenalkan tentang tradisi atau daerah gitu ya. Nah, di situnya tuh Alfiref menggabungkan berbagai macam sih. Misalkan dari seni musik, ada musiknya di situ. Seni vokal, olah suara juga ada, dan pengambilan videonya itu secara sinematografi. Jadi cantik banget. Di dalam videonya yang diperlihatkan itu bukan hanya fokus ke suaranya aja, tapi karena video gitu ya bisa mencakup apapun dimasukin. Diperlihatkan juga adat istiadatnya di daerah tersebut. Gimana? Misalkan di Bali adatnya apa, dilihatkan di situ. Makanan tradisionalnya apa, alat musiknya apa, pakaiannya pun dikenalkan gitu ya lewat tradisinya gitu ya, adat istiadat. Betul banget. Nah, Mar, jadi kayak mereka tuh bisa aja berkembang gitu ya sesuai dengan skill-skill mereka, dan itu keren banget ya. Iya benar. Ada lagi banget nggak sih? Ada lagi satu lagi di TikTok. Apa nih? Hashtag berkain bersama. Iya, aku tahu. Itu tuh kayak yang pakai ini nggak sih? Kita banget yang pakai batik terus disangkut pautin, pokoknya di satu padukan yang bikin kita jadi fashionable. Dengan outfit yang bagus. Menurut aku itu bisa banget buat merubah stigma masyarakat, di mana yang mungkin mengatakan bahwa batik itu kuno, tapi ternyata bisa fashionable juga. Iya benar. Terus udah gitu kan, kalau menurut aku, kalau dari yang tadi tuh ya, dari berkain bersama, dari YouTube itu tuh kita bisa simpulin nggak sih kalau itu adalah kreasi yang adaptif, yang bisa melestarikan budaya, tetap melestarikan budaya, dan dengan mengikuti zaman sekarang, karena kekinian banget nggak sih video yang dibikinnya. Oke. Well, so aku jadi bener-bener excited banget buat bikin konten-konten digital, tapi tetap mengangkat nilai budaya. So buat viewers semuanya, teman-teman semuanya, jangan khawatir, kita masih tetap bisa untuk mengembangkan budaya sesuai dengan skill yang kita punya. Iya, dengan mengikuti perkembangan zaman juga tentunya ya. Yang penting tuh ada niatan dulu ya Marsha buat tetap mengembangkan dan membuka diri akan budaya. Karena ada hadisnya. Apa tuh? Nama amalu binniat. Segala perbuatan itu tergantung sama niatnya dulu. Betul. Udah mah niat kita insya Allah baik untuk meningkatkan budaya gitu ya. Insya Allah hasilnya pun akan baik juga gitu ya. Oke teman-teman, gak kerasa kita udah lumayan lama ya ngobrol-ngobrol. Panjang gak sih? Kita kasih highlight atau mungkin garis besar atas apa yang kita obrolkan tadi ya Marsha. So teman-teman semuanya, sebagai generasi muda, mari lebih dekat dan membuka diri terhadap budaya. Selain karena jati diri bangsa, budaya adalah kebanggaan kita. Kreasi budaya yang adaptif dapat dijadikan solusi agar budaya lebih diterima oleh semua insani. Dan sebagai remaja, mari gebrakan ide dan kenalkan dunia ke mancanegara tanpa melupakan nilai dari suatu budaya dan tetap ikuti perkembangan zaman. Oke, terakhir dari kita, salam budaya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah mau menonton video ini, dan terima kasih juga buat Marsha. Terima kasih juga Selvi udah ngundang aku di sini gitu. Oke, semangat terus berkarya buat kita semuanya. Terakhir kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.